Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar Aries semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita reading lagi ya Aries. Kali ini kita bercerita tentang healing, penyembuhan. Ya, bisa dikatakan bagi kamu yang merasa ada masalah dalam hidup ataupun lagi merasa kesepian, begitu mungkin banyak hal-hal yang membuat eee, energi negatif masuk ke dalam diri kamu. Nah, saatnya di sini kamu melihat penyembuhan ataupun healing-nya kamu, ya. Buat Aries, tapi ingat ya buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Aries, kamu fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu yang akan muncul di sini. Kita akan ambil 3 energi buat kamu, di mana kita akan melihat proses healingnya kamu di sini. Oke. Satu lagi ya. Oke. Nah, memang benar-benar kartu healing ya yang keluar. Di sini ada hope, harapan. Baik, buat Aries, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading kembali, ya bisa kebaca energi kamu di sini. Nah, di sini kita bercerita tentang healing. Kebetulan di sini ada kartu healing kamu. Nah, eh dari healingnya kamu di sini ada transformasi. Seperti ada suatu pembaharuan ya yang akan kamu lakukan di sini dalam suatu hidup kamu. Transformation, hope, harapan. Harapan perubahan akan terjadi dalam hidup kamu. Itu kalau aku lihat kuat sekali energi kamu di sini di mana bahwa aku itu harus bisa maju, bangkit, bahagia, semuanya yang kamu inginkan di sini. Ada transformation, healing. Di sini kalau aku lihat sih memang uh, energi healing ini berasal dari dalam hati kamu ataupun dari dalam pikiran kamu, dalam jiwa kamu. Secara yang mungkin kamu terlihat capek juga ya dengan masalah-masalah yang kamu hadapi, dengan problem-problem yang begitu memberatkan hidup kamu, ya, jiwa kamu, pemikirannya kamu, dan akhirnya kamu melihat ada pelangi. Jadi bisa dikatakan pelangi itu adalah harapan kamu. Harapan di mana kebahagiaan itu akan terlihat. Karena kamu mungkin ya, kalau aku merasakan energi kamu itu kuatnya bahwa sudah melihat kebahagiaan. Artinya saat kamu punya masalah dan kamu mengetahui jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, aku yakin aku akan bahagia. Nah, di situ pemikiran kamu. Begitu halnya juga ya kalau kita lihat di sini ada suatu energi di mana kamu memiliki suatu hubungan. Ya mungkin masalah hidup ini pasti tentang finansial, pasti tentang percintaan ya. Nah, kalau aku lihat di sini hidup kamu itu mungkin sangat terbebani dalam hal finansial ataupun dalam hal percintaan. Itu sebagian dari kamu bisa merasakan kamu, masalahnya di mana gitulah ya. Jadi saat kamu memiliki masalah dan kamu yakin bahwa akan ada suatu pelangi nantinya, akan ada suatu harapan nantinya yang akan menyinari kamu, yang akan datang kepada kamu, ya, seperti itu. Disitulah transformasi yang akan kamu rasakan. Wah, aku memang benar-benar harus merubah semuanya. Karena ya secara aku melihat di sana ada pelangi. Jadi hubungan aku dengan seseorang ataupun aku sudah melihat bahwa hubungan aku ini dengan seseorang itu toksik atau manipulatif. Karena sebagian dari kamu itu aku melihat ada sesuatu yang dimanfaatkan dari hubungan kamu sehingga kamu ingin merubah semuanya. Sehingga kamu melihat bahwa wah, ada harapan nih saat aku meninggalkan dia. Saat aku menarik diri dari hubungan ini, ada harapan untuk aku bahagia. Nah, itu yang kamu rasakan. Jadi intinya di sini perubahan itu memang benar-benar berasal dalam diri kamu sendiri. Bahwa kamu sudah yakin bahwa ya aku harus bisa melepaskan ini.
Atau aku harus bisa mendapatkan kebahagiaan ini. Walaupun saat ini kamu lagi, memiliki satu pekerjaan ataupun kamu memiliki satu hubungan dengan seseorang. Saat pekerjaan itu mungkin tidak ada perkembangan, tidak ada jalan jalan apa ya, menuju kesuksesan, kamu lebih ingin untuk mencari sesuatu di luar sana. Di situlah kamu merasakan harus ada transformasi kamu. Itu yang kamu rasakan ya. Nah, kita lihat di sini, ada hidden depth. Ada sesuatu keinginan kamu ataupun ada sesuatu yang masih tersembunyi dalam diri kamu ya, ataupun dalam pikiran kamu, dan saatnya inilah kamu ingin mengeluarkan semuanya. Ya seperti awakening kamu ataupun kayak fase baru kamu gitu loh. Jadi mungkin selama ini terpendam, kayaknya mungkin kamu sulit nih lepas dari seseorang atau kamu sulit untuk, keluar dari kondisi ini. Tapi akhirnya, sebuah perasaan yang tersembunyi itu mulai keluar, mulai memancarkan auranya bahwa kamu, "Wah aku harus bisa nih keluar dari zona ini. Aku tidak bisa nih terus-menerusan dalam kondisi ini," gitu ya. Secara inilah saatnya aku untuk menunjukkan bahwa aku itu bisa sanggup hidup tanpa dia gitu loh. Bahwa aku sanggup untuk merubah hidup aku ke depan. Di situlah akhirnya kamu mensupport diri kamu sendiri, ya. Kamu melakukan perubahan benar-benar perubahan yang besar ya. Ataupun memang di sini dari healing-nya kamu itu, kamu pengen menyembuhkan hidup kamu. Mungkin selama ini terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak masalah. Jadi saat inilah aku akan mengeluarkan energi-energi yang sudah tersimpan selama ini, agar hidup aku bisa berubah. Itulah healing-nya kamu. Jadi sebenarnya di sini ya, sesuatu yang kamu tunggu-tunggu itu, ya akan terlihat nyata. Wait for winter. Kamu menunggu suatu musim. Jadi musim itu ya datang gitu loh. Nah, inilah saatnya aku, healing, ya. Inilah saatnya aku bisa merubah semuanya. Jadi selama ini aku tunggu-tunggu, nah mungkin inilah kesempatan aku, sehingga aku sudah melihat pelangi, gitu ya. Jadi kondisi kamu di sini Aries, benar-benar healing kamu ini berasal dari dalam jiwa kamu sendiri. Karena mungkin kamu sudah merasa capek, merasa jenuh dengan menjalankan hubungan yang begitu toksik gitu ya, atau mungkin dia sering on off dari kamu, atau mungkin dia tidak pernah ada kejelasan, dan akhirnya ya udahlah, aku pengen healing dari hubungan ini. Aku pengen healing dari hidup-hidup aku saat ini. Aku pengen mencari sesuatu yang baru gitu loh. Jadi ada awakening kamu di sini, ada fase baru atau new beginning kamu yang harus kamu jalankan dari healing yang kamu hadapi saat ini. Jadi sebenarnya ya, aku melihat semesta di sini itu memberikan suatu peluang. Kan di sini ada pelangi. Bisa saja pelangi ini kode dari semesta bahwa ini loh, kamu ada kesempatan, kamu ada peluang. Nah, di sini ada sinar loh, sini ada pelangi loh. Kamu kejar, di mana pelangi itu? Di situlah energi kamu saat ini ya buat Aries, yang begitu, Tuhan sudah memberikan energi positif kepada kamu agar kamu bisa merubah hidup kamu sendiri gitu loh, ya. Jadi benar-benar kamu di sini pengen healing, pengen punya harapan ya, harapan benar-benar ingin merubah semuanya. Itu yang aku lihat. Oke, buat Aries, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan lihat di sini. Klarifikasi dari kartu energi yang sudah kita bacakan tadi ya. Oke. Kita lihat. Kalau seandainya kamu pengen benar-benar ingin merubah hidup kamu, ya lakukan itu. Jangan kamu tunggu-tunggu. Karena itu akan selama kamu masih menunggu, membatasi ya, semuanya akan terbatas maksudnya ya, seperti itu. Jadi jangan tunggu hari esok jika kamu bisa melakukannya hari ini. Karena kesempatan itu mungkin tidak akan datang kedua kali. Jadi pelangi itu nantinya juga akan redup gitu loh. Jika kamu mengabaikan kesempatan untuk melihat pelangi, ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi saat pelangi itu muncul, ya kamu gunakan kesempatan itu untuk melihatnya, untuk mengaguminya. Jadi disitulah harapan kamu mungkin akan terlihat nyata ya. Oke, Aries. Kita akan lihat di sini. Oke.
Nah, di sini ada The Hermit, Virgo, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, oke. Ada The Star, ada Aquarius, itu zodiak yang di lingkungan kamu ya saat ini. Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang di lingkungan kamu. Jika zodiaknya kamu ataupun dia tidak ada di sini, nah, tapi cerita ini masuk ke dalam hidup kamu, artinya ini energi kamu ya. Kita lihat di sini ada Four of Wands. Ya, Four of Wands ini menggambarkan sebenarnya saat ini kamu sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini. Kamu merasa nyaman dengan kondisi healing kamu saat ini. Ya, mungkin kamu baru nyadari ternyata ini yang aku cari selama ini, gitu loh. Ternyata aku nyaman dengan kondisi seperti ini, ya. Jadi ada rasa yang begitu nyaman kamu rasakan saat ini setelah melakukan healing ataupun melakukan penyembuhan kamu. Bisa saja di sini, kalau aku lihat ya, ada seseorang yang membuat, kamu itu sembuh gitu loh. Seseorang itu siapa? Ya, kalau aku lihat di sini seseorang itu bisa saja, eee, orang yang lama kamu kenal atau orang lama ya, tapi tidak harus mantan sih di sini ya, tapi bisa juga mantan kamu. Dia di sini memberikan suatu sinaran atau gambaran, cahaya, ada star, ada bintang-bintang di sini. Seakan-akan dia hadir ke hadapan kamu itu untuk menyembuhkan kamu. Jadi arti kata di sini, healing-nya kamu ini memang dibantu semesta, juga mungkin mengirimkan seseorang buat kamu agar kamu bisa sembuh dari, eee, dari dari masalah-masalah yang kamu hadapi, ya, seperti itu. Nah, di sini ada Page of Cup, ada The Star. Jadi ada seseorang di sini yang benar-benar akan bisa membahagiakan kamu, yang benar-benar bisa membawa, perubahan dalam hidup kamu ya. Itu kalau aku lihat. Dan di sini juga juga ada, Four of Pentacles ya. Eee, kalau aku lihat sih seseorang ini mungkin orang yang bisa saja teman kamu, teman kerja, ataupun dia yang mungkin sudah lama mengenal kamu, ternyata ya kamu tidak menyadari bahwa selama ini dia dekat dengan kamu itu adalah bisa dikatakan soulmate, atau bisa dikatakan kamu dengan dia itu punya chemistry. Karena di sini ada sebuah bintang yang menyinari dan di sini juga ada Page of Cup, ada lilin yang menerangi antara kamu dengan dia. Jadi sebenarnya kamu tanpa kamu sadari ya, sebenarnya di sini hidden depth, ada suatu perasaan yang tersembunyi juga dari seseorang buat kamu. Dan saat healing inilah kamu merasakan bahwa, "Ya, ternyata kok aku bisa nyaman ya sama dia," gitu loh. "Ternyata kok aku bisa merasakan sesuatu energi yang begitu kuat," gitu loh, saat aku bersama dia. Jadi saat healing-nya kamu itu kamu merasakan ada sebuah perubahan besar dalam hubungan pertemanan kamu, ya. Oke, itu yang aku lihat sebagian dari kamu. Ya mungkin ada perasaan tersembunyi di sini yang belum bisa kamu lihat dan akhirnya saat healing itulah kamu bisa melihatnya. Jadi proses healing kamu ini sebenarnya ya ada peran semesta juga di sini, di mana ya Tuhan mengirimkan seseorang buat kamu agar kamu bisa merasakan suatu kebahagiaan, perubahan dalam diri kamu, transformasi diri kamu ya, seperti itu. Oke. Aries di sini juga ada Knight of Cup. Wah, di sini penuh dengan perasaan ya. Di sini wait for winter. Sesuatu musim yang kamu tunggu ternyata seseorang itu begitu ya. Dia menunggu healingnya kamu atau bisa dikatakan dia menunggu eee, prosesnya kamu, hubungan kamu dengan seseorang gitu loh. Yang aku maksudkan itu kamu dulu memiliki hubungan dengan seseorang, tapi di sini, kamu lebih apa ya, lebih ingin menarik diri dari dia dan akhirnya ya seseorang itu masuk ke dalam hidup kamu. Ini dia, ada Three of Cup, oke. Saat kamu pengen move on dari seseorang, justru seseorang yang lain datang, gitu ya. Seseorang yang lain datang ke dalam hidup kamu. Itu yang kamu lihat di sini. Oke, buat Aries. Nah, walaupun memang perjuangan itu begitu berat, ya, banyak hal-hal yang mungkin kamu rasakan di sini ya. Ada Nine of Cup, ada memang hal-hal yang tidak terduga yang akhirnya kamu rasakan, "Wah, tanpa aku sadari kok begitu ya?" Gitu ya, "Kok begini ya?" Gitu ya.
perasaan aku ini. Setelah healing-nya kamu aku kok bisa bisa merasa nyaman seperti ini gitu. Saat aku meken saat aku move on, saat aku melepaskan dia, ternyata ya ada sesuatu yang menerangi kamu. Ada bulan yang menerangi hubungan kamu dengan seseorang. Bisa dikatakan ini adalah kode-kode dari semesta ataupun, gambaran dari semesta ya, bahwa ini adalah peluang kamu. Sebenarnya hal-hal ini terjadi itu ya karena dari diri kamu sendiri, yang di awal pengen healing, pengen menyembuhkan, akhirnya memang benar-benar tercipta suatu hubungan nantinya antara kamu dengan seseorang, ya. Itu buat Aries. Oke, di sini aku lihat lagi, di sini ada Ace of Pentacles, ada Knight of Wands dan The Hermit. Di sini benar-benar kamu mencari suatu penerangan. Kamu mencari suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu selama ini. Ada The Hermit, ya. The Hermit ini ya bisa dikatakan kamu merasakan ya melihat ke dalam diri kamu sendiri. Jadi apa sih yang aku butuhkan saat ini? Makanya dari situlah kamu menyadari bahwa ya aku harus bisa move on, aku harus bisa healing, aku harus bisa melupakan dia. Ya, karena kamu tahu dengan hubungannya tidak pasti itu apa yang harus aku rasakan. Ya mungkin di sini kerugian aku banyak. Bisa saja kerugian material gitu ya, kerugian imaterial. Jadi kerugian hati kamu, waktu kamu tersia-sia. Jadi ya kalau seandainya kamu sudah melihat hubungan itu yang mungkin hubungannya tidak pasti, ya udah kamu tinggalkan dia. Jadi akhirnya kamu menyadari, aku ternyata membutuhkan healing. Aku membutuhkan penyembuhan dulu dalam diri aku. Walaupun kamu di sini sendiri ya, walaupun kamu di sini merasa bahwa ya aku fokus dulu ke diri aku sendiri. Ya, kamu berjuang di sini. Berjuang walaupun merasa bahwa uh, ya hanya keluarga ataupun diri aku sendiri yang bisa membuat bahagia ya. Itu kamu rasakan. Walaupun tidak ada seseorang ataupun orang sekitar kamu yang membuat kamu bahagia ya, kamu fokus ke diri diri kamu sendiri. Dan itu membuat kamu yakin bahwa kamu bisa melepaskan energi seseorang yang ada dalam diri kamu. Ya, itu yang terlihat di sini. Oke, ada di Hermit, Ace of Pentacles, ada Knight of Wands. Oke, energi cukup besar di sini yang kamu rasakan. Ada keberanian kamu untuk bisa lepas. Walaupun mungkin aku lihat ya, wah kayaknya aku dulunya kamu merasa khawatir atau takut untuk melakukan healing ini gitu loh. Secara ya mungkin healing ini bisa dikatakan berpotensi kamu itu untuk melupakan seseorang gitu ya, atau potensi kamu untuk move on. Jadi mungkin awalnya kamu takut, ragu, karena ya mungkin sebagian diri kamu ada ketergantungan dari segi finansial dari seseorang. Ya mungkin di situ kamu ragu, bahwa saat aku bisa lepas dari dia atau aku meninggalkan dia gitu ya, apakah aku nanti akan bisa bahagia? Apakah nanti dari segi materi aku akan tercukupi gitu ya? Bisa saja itu yang aku pikirkan. Nah, tapi di sini energi kamu cukup kuat untuk merubah semuanya, ya. Karena kamu sudah menyadari bahwa akan ada satu pelangi nantinya. Setelah hujan badai, itu pelangi akan muncul. Itulah gambaran dari kamu di sini. Oke, buat Aries. Nah, buat Aries, bagi kamu yang benar-benar pengen healing, pengen merubah diri kamu, pengen melakukan transformasi untuk hidup kamu, lakukanlah. Jangan kamu tunggu hari esok. Ya, kamu harus menyadari bahwa hidup kamu itu, butuh kebahagiaan, butuh perubahan, ya. Jika kamu tidak melakukan perubahan, ya kamu akan stuck di gitu aja, dan kamu akan selalu merasa tersakiti, merasa disakiti, merasa tidak ada orang yang peduli sama kamu. Ya, diri sendirilah yang harus, eee, ya cintailah diri kamu sendiri. Jadi dengan begitu mungkin akan melihat ya, akan terlihat orang-orang di sekitar kamu itu akan dekat juga sama kamu. Oke, buat Aries, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.